Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen semua serta teman-teman semua. Perkenalkan saya Zafran Hanif dari kelompok Laki Segemuk. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa sih yang udah terjadi selama ini, apa sih yang udah selama ini kami kerjain dalam judul ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, identitas proyek ini yaitu yang berjudul Laki Si Gemuk. Kemudian pengusul proyeknya Ibu Seli Artatizega, kliennya Ibu Seli Artatizega, dan manajer proyeknya pun Ibu Seli Artatizega. Nah, luaran proyek judul ini yaitu berupa artbook. Tim ini terdiri dari 3 orang, yaitu Zafran Hanif, Abdullah saya sendiri, Salman Widiauhar, kemudian Yandi Anugrah. Oke, deskripsi proyek. Yang pertama itu ruang lingkup. PBL ini dikerjakan merupakan proyek internal yakni pembuatan konsep art dan storyboard Laki Si Gemuk yang memuat konten cerita animasi yang mengandung pesan moral bagi anak-anak. PBL ini akan menghasilkan sebuah artbook. Deskripsinya, Laki seorang murid gemuk yang gemar minum boba. Dia ingin membuktikan nih dalam lompat jauh untuk menghentikan ejekan teman-temannya. Namun tanpa bantuan teman atau pelatih, dia harus menghadapi gangguan teman-temannya yang malah melemparkan minuman boba kepadanya. Nah, terus kemudian alasan diadakannya proyek ini. Proyek ini berfokus pada penyempurnaan tahap pre-production yang terdiri dari naskah, storyboard, desain karakter, environment, properti, dan lain-lain. Dan hal lain untuk melengkapi sebuah konsep art. Yang ketiga yaitu capaian proyek 48%, yang terdiri dari naskah cerita, treatment cerita, desain karakter, thumbnail storyboard, dan environment background. Perencanaan proyek. Oke, kita langsung aja masuk ke penulisan naskah. Jadi di sini ada sinopsis yang berbunyi, Laki adalah seorang murid perempuan gemuk, pecinta minuman boba. Ia kerap kali menjadi sasaran empuk ejekan teman sekelasnya. Dia nggak ingin terus diejek. Laki pun ingin membuktikan kepada teman kelasnya bahwa dia dapat memenangkan perlombaan lompat jauh. Jadi dia ingin membuktikan kalau misalnya teman-temannya itu nggak bisa ngeremehin dia gitu. Nah, terus cara yang harus ia tempuh adalah dengan berlatih lompat jauh serta berpuasa dari minuman boba. Namun ini laki ini dia nggak memiliki teman atau pelatih yang mau bermain dan mengajarkannya. Jadi dia nggak ada satupun yang support gitu. Nah, alih-alih menemani Lucky, teman-temannya malah kayak mengganggu dia, melempar gelas, membuli dia, uh, pokoknya gitu. Kemudian Lucky meraih minuman tersebut agar tidak jatuh dan tumpah. Nah, dia memiliki jumlah treatment, dia memiliki 9 scene, terus setting lokasi, dia berada di sekolah. Nah, jumlah karakternya ada Lucky, Bobla, Monica, Bude Kantin, guru olahraga, terus pengacara. Setting budaya di sekolah swasta Jakarta. Jadi Laki Si Gemuk ini diambil dari budaya sekolah swasta Jakarta. Dia kayak menceritakan budaya yang beragam, terus menonjolkan beragam pendidikan tinggi serta nilai-nilai tradisional. Meskipun siswa berasal dari latar belakang yang beragam, ada tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma tertentu, termasuk dalam pakaian, gaya hidup, dan pergaulan. Kemudian progres penyuntingan treatment. Draft pertama yaitu draft 1 Google Drive, draft 2 Google Drive juga. Proses penyuntingan naskahnya draft 1 draft original di Google Drive, kemudian draft kedua di Google Drive juga, kemudian draft ketiga di Google Drive juga. Nah, sebelumnya ini terdapat 6 scene, jadi belum sejauh itu. Terus cuman terdapat 5 karakter. Kemudian 3 scene yang berbeda itu cuman taman, kantin, dan lapangan lompat jauh. Nah, ending cerita Laki meminum bobla. Nah, setelah itu kami diskusi, kami kerjain seiring berjalannya waktu. Ini jadi lebih jauh nih ceritanya. Jadi dia terdapat 9 scene, terdapat 6 karakter,
tiga scene yang berbeda, yaitu koridor, kantin, dan lapangan lompat jauh. Nah, ending ceritanya Lucky mendapat teman, jadi beda tuh semenjak kami revisi, ya gitulah. Jadi dia beda. Kemudian desain karakter, breakdown karakternya. Jadi Lucky ini memiliki fisik murid perempuan gemuk, berumur 14 tahun, tinggi badannya 145 cm, dan memiliki warna kulit kuning langsat, serta rambut hitam pendek, lurus, dan dikuncir dua. Matanya bulat, pupil coklat, dan badannya gemuk. Nah, itu badannya gemuk, jadi ciri khas dia. Kemudian seragam atau fashionnya dia memakai baju seragam biru putih dan blazer biru muda. Yang kedua, dia memakai seragam olahraga. Yang ketiga, dia memakai kaos kaki putih di atas mata kaki, sepatu hitam. Terus yang keempat, sepatu lompat jauh putih. Dan yang terakhir yaitu jepitan daun semanggi hijau yang melambangkan ke keberuntungan, yaitu ya kami ngambil juga dari nama karakternya. Terus sifatnya dia periang, penuh semangat dan optimis. Dia suka minum boba, namun yang dia tidak suka yaitu dia nggak suka lihat orang membuli, dia nggak suka orang meremehkan, membuang-buang makanan dan minuman. Mood karakternya, jadi di sini apa namanya, referensi yang kami ambil untuk membuat karakter ini. Nah, ini referensi pakaian yang kami ambil dari sekolah-sekolah swasta yang ada di Jakarta. Nah, ini aksesoris yang menunjukkan kalau bahwa itu laki. Nah, desain thumbnail. Jadi ini punya Salma. Jadi dia membuat ya banyak macam karakter serta model yang berbeda. Ini punya Yandi. Yandi pun juga sama, dia mampu membuat karakter yang banyak serta model yang berbeda. Nah, ini punya saya. Alhamdulillah saya juga bisa membuat karakter dan model yang berbeda. Ya udah sampai segitu segitu dulu. Kemudian saya lanjut kepada Yandi. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Dian Dendra. Berikut adalah desain thumbnail untuk karakter laki, karakter utama cerita kami Laki Segemuk yang dibikin oleh Zakwan Hanif Abdullah. Ini adalah 3 desain terbaik. 3 kolom di atas adalah karakter laki mode pertama, yakni model baju putih dongker dengan tambahan jas seperti karakteria sekolah swasta pada umumnya. Untuk 3 kolom bawah adalah baju olahraganya. Berikut adalah final desain untuk karakter laki yang kami pilih. Mode pertamanya baju putih dongker dengan jas biru muda, dan untuk baju olahraganya berwarna putih dengan strip biru bergelombang. Berikut adalah profil karakter laki dengan template. Dan berikut adalah gestur untuk karakter laki. 3 menggunakan baju olahraga dan 3 menggunakan baju putih dongker. Berikut adalah ekspresi untuk karakter laki dengan 3 intensitas yang berbeda. Dari tersenyum, tertawa, sedih, marah, netral, bingung, dan takut. Selanjutnya adalah mata kuliah konsep seni. Ide yang kami ambil berpusat pada Laki Segemuk itu sendiri. Laki Segemuk adalah seorang penyendiri, pencinta minum boba, gemuk, dan ceria. Laki Segemuk tinggal di Jakarta, bersekolah di SMP swasta. Dalam sekolahnya, 3 bagian utama yang kami ambil sesuai dengan naskah yang kami ambil adalah koridor, lapangan, dan kantin. Dalam koridor terdapat jendela, tiang, dan tangga. Dalam lapangan terdapat trik lari dan tribun penonton. Dan dalam kantin terdapat meja, kursi, dan etalase. Dalam SMP swasta pada umumnya sering terjadinya kasta-kastaan dalam muridnya, sehingga terjadinya pembulian, body shaming, membuat karakter utama dalam cerita kami, yakni laki, melakukan pembuktian diri untuk memenangkan lompat-lompat jauh. Berikut adalah pencarian referensi untuk koridor SMP swasta yang kami ambil. Berikut adalah referensi kantin yang kami ambil. Dan berikut adalah referensi lapangan lompat jauh yang kami ambil.
papan pasir, trek lari, dan tribun penonton. Untuk kultur dan historical aspeknya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang memiliki perkembangan paling cepat untuk infrastruktur di Indonesia, sehingga fasilitas sekolah tidak menjadi isu serius. Untuk SMP swasta, kami memilih karena dalam SMP swasta cenderung memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan berstandar nasional ataupun internasional. Untuk lompat jauh, sejarah lompat jauh sudah lama sekali, sejak 13 abad yang lalu. Sudah sejak tahun 708 Masehi itu sendiri, ketika masih adanya Olimpiade kuno di Yunani. Begitu, lompat jauh tidak begitu populer di Indonesia karena untuk melakukan perlombaannya membutuhkan fasilitas yang memadai, sehingga olahraga ini tidak begitu populer. Untuk environmental design, sketsa ini berikut adalah sketsa thumbnail yang kami bikin. Ada koridor dengan 4 angle-nya, dan ada kantin dan lapangan lompat jauh. Dan berikut adalah final design yang dipilih. Untuk koridor, di kanannya terdapat pintu kantin dan di kirinya jendela berlaras panjang. Kami desain pintu kantin di kanan karena dalam ceritanya laki keluar dari kantin menuju koridor, sehingga terjadinya kontinuitas dalam bagian-bagian cerita environmental design yang kami pilih. Bawah adalah final design kantin dan bawah kanan adalah final design untuk lapangan lompat jauh. Untuk mata kuliah papan cerita, kami di sini sudah melengkapi semua scene dari naskah kami Laki Si Gemuk. Untuk mata kuliah menggambar digital, di sini kami memiliki 2 tahapan saja. Yang pertama itu sketsa, lalu kita ke coloring. Jadi di sini kami tidak menggunakan inking, jadi langsung ke bagian pewarnaannya. Dan ini adalah turn around karakter kami Laki beserta warna paletnya. Dan ini ada gestur. Lalu kita masuk ke background. Nah, background ini juga kami sebenarnya konsepnya itu lineless atau tidak ada inking. Jadi langsung sketsa dan langsung ke tahap pewarnaan. Dan ini dia background dari koridor kami dan lampakan lompat jauh. Untuk mata kuliah Kapita Selecta, di sini kami tuh menerapkan teknologi AI atau Artificial Intelligence, yaitu pada bagian karakter, alur cerita pada naskah, dan pengelompokan kosakata yang pas. Nah, contoh penerapan yang kami gunakan pada karakter kami itu bisa kalian lihat di contoh gambarnya Laki. Dan untuk Nirmana 3D, di sini kami membuat bentuk boba. Dan untuk di slide terakhir, di sini adalah kritik yang membangun. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu adalah meningkatkan koordinasi tim lebih baik agar terstruktur dan semua anggota dapat berkontribusi dengan optimal. Yang kedua, kita bisa mencapai hasil yang baik jika kita lebih terbuka untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Poin yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar anggota agar tidak kebingungan mengenai tugas masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah menonton video presentasi kami.